Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya. Kalau ini benar dan terjadi bahwa Puan Maharani akan menjadi salah satu calon presiden di partai PDIP, ini sangat menarik sekali. Kita tunggu jelang pengumuman ini ya, terkait dengan pencapresan dari PDIP. Sangat menarik begitu. Kenapa? Karena satu-satunya perempuan ya di hari ini, di tahun politik hari ini hanya Ibu Megawati yang punya satu tiket begitu. Dan tiket itu pasti diberikan kepada Puan, bukan Ganjar begitu. Saya analisa seperti itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Ini jelang pengumuman sosok capres PDIP, netizen bilang Puan Maharani cocok jadi capresnya. Ini Megawati daripada masih ke petugas partai jilid 2, mending ke anaknya. Sebagai penerus setelah keluarga Bung Karno dan juga putra pemilik PDIP, masa hanya jadi penonton dan seorang yang bukan pemilih PDIP, tentu saya ikut sedih jika harus dikasih ke kader lain. Mbak Puan sangat cocok jadi capres di 2024. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Umur siapa yang tahu? Ini sangat menarik sekali begitu kan. Dan bahkan banyak menginginkan bahwa Puan Maharani harus menjadi calon presiden karena punya satu tiket dan Trah Soekarno harus terlibat di situ. Karena tidak mungkin ya di 2029 akan punya kesempatan seperti ini begitu kan. Ya sangat menarik juga apa yang dikomentari oleh teman-teman netizen begitu. Emaknya masih belum ngalah, masih pengen jadi capres lagi ini. Kalau bicara partai, seharusnya Puan yang jadi capres. Gimana pun dia juga gawang PDIP. Lah isi TikToker wayang koli itu Jateng aja dijaganya. Ini perkataan netizen yang menjerumuskan. Ini jebakan itu, begitu si Puan jadi capres, langsung nyungsep. Percaya deh, semua orang akan sudah tahu kemampuannya Puan yang jauh dari mumpuni. 10 gelar HC di depan namanya pun tidak ada mampu membuat orang mengatakan dia cerdas dan pintar. Sebenarnya ya menjadi calon presiden itu pada hakikatnya punya integritas dan pengalaman yang mumpuni begitu. Dalam artian ya Puan Maharani masuk di situ, tapi satu catatan penting bahwa elektabilitas dan popularitas ya dari seorang Puan Maharani masih kecil. Ya tidak menjadi masalah karena survei itu bisa dibeli. Kan kira-kira seperti itu begitu. Nah, pada hakikatnya disinilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa apa yang disampaikan selama ini dari PDIP ya tunggu saja bagaimana hasilnya begitu kan. Ini setuju, semakin yakin gue pilih lawannya. Ini Pain kalau Urban nggak ini. Iya cocok, Puan nggak terbaik. Puan yang terbaik dari PDIP, maju terus tak gentar mundur. Ini banyak sekali yang mendukung Mbak Puan daripada Pak Ganjar begitu kan. Karena Pak Ganjar selama ini memimpin Jawa Tengah ya, banjir masih belum teratasi, angka kemiskinan juga masih belum teratasi, banyak sekali ya PR-nya begitu. Tapi Pak Ganjar seolah-olah ngotot punya prestasi besar begitu. Ditanya prestasinya apa, dia melongo begitu kan. Gak mungkin Puan tetap Ganjar yang dukung. Puan biar Puan gak jadi terpilih di 2024. Ruhut Sitompul aja biar gregek. Ini yang kan berat nangsi ke Ganjar karena ada Puan, pasti dengan sejumlah pertimbangan dan kalkulasi. Ini yang Puan dong, masa Ganjar? Mau jadi apa PDIP kalau bukan Puan yang dicalonkan? Ganjar salah satu kader aja, Puan namanya bersih bebas masalah hukum. Maju Mbak Puan, jangan jaga marwah PDIP. Ini banyak sekali. Pasangan Puan dan Ganjar cocok jadi duet PDIP lah. Kalau satu kolam ya, satu koalisi itu tidak menjadi dampak elektabilitas dan popularitas. Maka yang menjadi dampak sekali itu adalah koalisi dan oposisi. Itu sangat seimbang begitu kan. Ya, kalau oposisi dengan oposisi, koalisi dengan koalisi itu stagnan, tidak akan naik begitu, kapanpun tidak akan naik. Bahkan dianggap kalah suatu saat nanti begitu kan. Tapi inilah politik yang harus kita hormati bersama-sama. Tetapi perlu diingat apa yang dibicarakan ini adalah merupakan bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dari aspirasi masyarakat menginginkan calon sosok seperti apa begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini.
Ini ya, beritanya cukup menarik sekali begitu. Jelang pengumuman sosok capres PDIP, netizen bilang Puan Maharani cocok jadi presiden. Wow, sangat menarik ya. Dikutip dari Demokrasi bahwa netizen menyebut Puan Maharani cocok menjadi presiden. Selain dari Puan ya, memang digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan tiket calon presiden di 2024 dari PDIP. Namun Puan Maharani bukan satu-satunya kandidat. Kader PDIP ya, DPP PDIP ini memiliki saingan kuat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hingga kini capres pilihan PDIP masih belum diketahui sebab Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum memberi pengumuman. PDIP sendiri bakal mengumumkan capres yang diusungkan pada awal 2023. Ini sangat menarik sekali begitu. Artinya pengumuman-pengumuman capres yang diberikan kepada Puan atau Ganjar ini sangat menguntungkan sekali begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah tiket itu diberikan kepada Pak Ganjar? Ini pertanyaan publik begitu kan. Kalau diberikan kepada Pak Ganjar, ya tentu ini menjadi satu catatan penting bahwa ya Puan tidak bisa berkiprah lagi begitu kan di dunia pencalonan ini begitu. Tetapi perlu diingat, inilah politik yang seharusnya tiket itu diberikan, menurut saya pribadi ya lebih setuju Puan daripada Pak Ganjar, karena Puan itu adalah sosok perempuan yang kemudian diinginkan oleh masyarakat begitu. Misal ketika ada banjir, ada gempa, yang datang di situ adalah Puan misalnya, menemui seorang perempuan, dia bisa berpelukan, bisa menghayati itu. Tetapi kalau seorang laki-laki menjadi calon presiden atau wakilnya begitu, dia datang hanya oh iya begitu kan, simpatisannya kurang begitu kan. Ini sangat diidamkan oleh masyarakat Indonesia bahwa calon itu adalah, baik wakilnya itu adalah perempuan begitu. Terlepas dari itu, Puan sendiri telah mendapatkan dukungan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan itu seperti yang tampak dalam unggahan Instagram Puan Maharani pada Sabtu 7 Januari 2023. Dalam unggahan itu, Puan membagikan video dirinya saat dirinya bertemu dengan masyarakat. Diperlihatkan momen Puan terjun ke dunia politik sejak muda. Wah, sejak muda sudah mengikuti politik ini begitu kan. Ia memang momen pertemuan dengan warga Jawa Tengah 15 tahun yang lalu. 3 hari jelang HUT ke-50 PDIP Perjuangan, saya jadi teringat langkah awal saya di Jawa Tengah sekitar 15 tahun yang lalu. Sebagai kader, saya selalu diajarkan bahwa menyatu dengan rakyat adalah cara untuk menjadi bagian rakyat itu sendiri. Karena memang di Jawa Tengah itu kan memang ya gerbongnya PDIP begitu, tidak heran di situ begitu kan. Apalagi perjuangan politik PDIP Perjuangan jelas didedikasikan dengan satu tekad, yaitu berpihak pada wong cilik sebagai basis dan dedikasi partai. By the way, beda banget nggak saya sekarang dengan saya belasan tahun? Beda lah. Kalau dulu memihak bawang cilik, tapi sekarang publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Inilah politik kita begitu. Bahkan di Instagramnya dia mengatakan begini ya. Puan Maharani, 3 hari jelang HUT ke-50 PDIP Perjuangan, saya jadi teringat langkah awal saya jadi Jawa Tengah 15 tahun yang lalu. Sebagai kader, saya selalu diajarkan bahwa menyatu dengan rakyat adalah cara untuk menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Wow, bahkan ya ada yang berkomentar cocok jadi presiden, masih muda dan punya semangat tinggi untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, inilah menjadi catatan penting kenapa tiket itu harus diberikan kepada orang lain. Kan seperti itu logikanya begitu. Tetapi perlu diingat, Ibu Megawati sangat cerdas sekali begitu kan. Mungkin ya saya rasa pasti dikasih Ibu Puan. Saya yakin dan saya yakinnya masuk dalam kategori bursa calon presiden dari partai PDIP begitu. Bahkan unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar netizen ya. Ada salah satu komentar menarik dari akun Bang Lukman 7 yang membuat Puan cocok menjadi presiden. Cocok jadi presiden, masih muda dan punya semangat tinggi untuk memajukan bangsa ini. Komentar itu langsung ramai mendapatkan respon dari netizen. Banyak yang setuju berkomentar tersebut dan mendukung Puan jadi presiden. Cocok banget, pengalamannya juga banyak. Ini banyak sekali yang mendukung begitu kan daripada Pak Ganjar begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya yang menjadi prioritas utama itu pasti ya terah dari Soekarno begitu. Karena inilah kesempatan emas hari ini. Mau berkoalisi dengan siapapun itu tetap kesempatan emas. Ya, posisi Puan ini sekarang menjadi incaran bagi calon-calon yang lain begitu kan. Entah mau digandengkan dengan Anies Baswedan atau dengan Pak Prabowo. Yang saya jelas bahwa dalam analisis dari pengamatan politik,
lebih dekat kepada calon wakil presiden dari Prabowo begitu kan. Nanti ya mungkin Muhaimin bisa mengalah di situ begitu. Ya kecuali memang Muhaimin ditawarin misalnya menjadi wakilnya Anies Baswedan misalnya, walaupun elektabilitasnya kecil tidak menjadi masalah. Tetapi yang saya salut kepada Muhaimin itu sama dengan PKS, dia selalu mengalah dengan kebaikan bangsa dan bernegara. Itulah yang saya suka dari Muhaimin itu sendiri begitu kan. Dan bahkan ini sangat menarik juga kalau kita analisis bersama. Kita tunggu saja pengumuman nanti, kira-kira tiket itu diberikan ke siapa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.